Pada awal film, kita diperlihatkan seorang guru matematika yang sedang dalam perjalanan di kereta. Ibu guru cantik ini bernama Ji Yeon-soo. Tiba-tiba Ji Yeon-soo melihat seseorang yang duduk di seberangnya. Ternyata, ia adalah murid yang bernama Baek Seung-yo. Baek Seung-yo bersekolah di Asung. Baek Seung-yo adalah seorang siswa yang sangat pintar dalam hal matematika. Namun, ia memiliki kekurangan, yaitu dia tidak percaya diri. Dia cenderung merasa tidak mampu dan sering ragu dalam mengambil keputusan. Saat itu, kereta tiba-tiba mengalami guncangan yang cukup kuat. Hal ini membuat Ji Yeon-soo hampir terjatuh. Namun, dengan refleks yang cepat, Baek Seung-yo memeluk Ji Yeon-soo agar tidak jatuh. Kejadian ini membuat Ji Yeon-soo terkejut dan membuat mereka berdua saling tersenyum dan saling menatap. Tapi di sini, Ji Yeon-soo belum menyadari jika dia adalah muridnya di sekolah. Setelah peristiwa di kereta, Ji Yeon-soo pulang ke rumah dan baru menyadari bahwa tasnya telah tertukar dengan milik orang lain. 왜 또? 감사합니다. 그 1719? Dan bersama tunangannya yang bernama Ryu Sung-jae, ia pun membuka tas itu. Saat membuka tas itu, Ji Yeon-soo menemukan sebuah kamera. Ia mulai tertarik dengan isinya. Ia mulai melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Kamera itu ternyata memiliki foto-foto yang sangat detail dan menakjubkan. Ji Yeon-soo menjadi terpesona dan berpikir bahwa pemilik kamera ini pasti sangat mengerti tentang teknik dan hitungan matematika yang rumit. 이에 거듭 제곱에서 일이 모자란 수를 Keesokan harinya, Seung-yo akan berangkat ke sekolah. Dalam perjalanannya, dia terlihat sedang menghubungi Ji Yeon-soo. Dan dia mendapatkan nomor kontak Ji Yeon-soo dari pusat informasi. Ia segera menghubunginya untuk menukarkan tas yang kemarin tertukar. Ji Yeon-soo memberitahu Seung-yo untuk menukarkan tas yang tertukar ketika pulang sekolah. Singkat cerita, saat di sekolah, Seung-yo tiba-tiba ketiduran di tengah pelajaran. Dan dengan sengaja, temannya yang iseng malah mendaftarkan Seung-yo untuk masuk ke kelas kalkulus. Ternyata di dalam kelas itu, Ji Yeon-soo langsung mengajar dan memberikan materi tentang kalkulus. Di dalam kelas kalkulus, Ji Yeon-soo sedang mencari salah satu siswa yang memiliki kemampuan matematika yang luar biasa untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Namun di dalam kelas belum ada satu orang pun murid yang bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Setelah kelas selesai, saat berada di luar kelas, Ji Yeon-soo terkejut karena menemukan seseorang yang telah menempelkan kertas berisi jawaban dari soal tes Olimpiade Matematika. Jawaban itu tentu saja memukau Ji Yeon-soo karena semuanya benar dan sesuai dengan harapannya. 장난 아닌데? 그럼 이게 바로 정답이야. 전제오류가 답이라고? Kemudian Ji Yeon-soo melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah Asung yang bernama Noh Jung-ah. 전제 오류가 정답이라 문제 자체를 부정하는 거잖아요. 우리 아성과의 Scene berpindah dan diperlihatkan ada seorang murid cantik bernama Sun Yerin. Yerin mengetahui bahwa seseorang telah menempelkan kertas jawaban di kelas kalkulus dan ternyata pelakunya adalah Seung-yo. Tanpa ragu, Yerin meremehkan jawaban yang dikumpulkan oleh Seung-yo dan menganggapnya hanya sebuah jawaban biasa. Karena merasa diremehkan oleh Yerin, Seung-yo tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk merevisi jawabannya dengan memberikan penjelasan yang sangat detail. Seung-yo ingin menunjukkan bahwa jawabannya tidak hanya jawaban biasa, namun merupakan hasil kerja keras dan pemahaman yang mendalam. Setelah revisinya selesai, Seung-yo meninggalkan kelas. Ketika Yerin melihat jawaban yang telah direvisi, tiba-tiba Ji Yeon-soo datang. Ji Yeon-soo menganggap bahwa Yerin telah menjawab soal itu. Yerin yang memang ingin mengikuti Olimpiade dan tidak ingin mengorbankan kesempatannya itu, akhirnya mengaku bahwa dialah yang sebenarnya telah menjawab soal itu. Kemudian saat pulang sekolah, Ji Yeon-soo bertemu dengan Seung-yo. Mereka berdua akhirnya menukarkan tas yang sebelumnya tertukar. Ji Yeon-soo juga meminta maaf kepada Seung-yo karena sebelumnya dia sudah melihat foto-foto yang ada di dalam kamera itu. Ji Yeon-soo juga memberikan sedikit pujian pada setiap jepretan gambar yang ada di dalam kamera. Setelah itu, Ji Yeon-soo berpamitan untuk pulang. Namun, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tanpa ragu, Seung-yo memberikan payungnya kepada Ji Yeon-soo untuk melindunginya dari hujan. Tindakan Seung-yo menunjukkan kebaikan hati dan perhatian yang membuat Ji Yeon-soo terharu. Keesokan harinya, Ji Yeon-soo memutuskan untuk mengumumkan bahwa murid yang menjawab tes soal Olimpiade adalah Yerin. 정답을 맞힌 사람이 우리 반에 있었어. 예린아.
Semua orang terkejut mendengarnya, termasuk Yerin sendiri. Namun ketika Yerin diminta untuk menjelaskan kembali jawaban yang telah dibuatnya, dia tiba-tiba tidak bisa menjelaskannya. Yerin yang merasa malu dan terjebak dalam situasi yang memalukan, akhirnya mengakui bahwa bukan dia orang yang sebenarnya telah menjawab itu. 죄송해요. 갑자기 쓰려니까. 들어가. Pengakuan itu sontak membuat semuanya kaget. Setelah Yerin mengakui bahwa bukan dirinya yang menjawab soal tes olimpiade, dia langsung memberitahu Ji-Yeon-soo bahwa sebenarnya yang menjawab soal itu adalah Seung-Gyo. Mendengar hal itu, Ji-Yeon-soo tidak bisa menahan kebingungannya dan memutuskan untuk mencari Seung-Gyo. Ji-Yeon-soo berkeliling mencari Seung-Gyo sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali. Ji-Yeon-soo terus meminta Seung-Gyo untuk menjelaskan kembali jawaban yang telah dia berikan. Namun, Seung-Gyo menolak dengan tegas dan berkata bahwa bukan dirinya yang sebenarnya menjawab itu. 이거 네가 한 거 맞지? 아닌데요. Melihat Seung-Gyo berbohong, Ji-Yeon-soo merasa kecewa. Dia dengan tegas menyuruh Seung-Gyo untuk membawa kamera Seung-Gyo sebagai tanda bukti. Jika tidak, nilai Seung-Gyo akan dikurangi sebagai konsekuensi atas kebohongannya. Keesokan harinya, ayah Seung-Gyo dipanggil ke sekolah. Ayah Seung-Gyo menceritakan kepada Ji-Yeon-soo tentang latar belakang Seung-Gyo. Ternyata, Seung-Gyo memang menyukai matematika sejak usia kecil. Bahkan saat dia masih berusia 10 tahun, Seung-Gyo selalu mendapatkan penghargaan dari setiap lomba yang diikutinya. Namun, ayah Seung-Gyo juga memberitahu bahwa Seung-Gyo mengidap penyakit yang disebut melankolia. Melankolia adalah penyakit yang mirip dengan depresi atau trauma yang berlebihan dari sebuah kejadian di masa lalu. Ayah Seung-Gyo tidak merinci apa yang sebenarnya pernah dialami oleh Seung-Gyo. Tetapi yang pasti, saat ini Seung-Gyo tidak mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Ketika mendengar penjelasan itu, Ji-Yeon-soo menjadi semakin prihatin dan ingin membantu Seung-Gyo. Ji-Yeon-soo bersumpah untuk membantu Seung-Gyo membangun kembali kepercayaan dirinya dan membuatnya kembali menemukan cinta dan kegembiraan dalam matematika. Ketika mengetahui latar belakang Seung-Gyo, Ji-Yeon-soo memutuskan untuk membantu mengembalikan kepercayaan diri Seung-Gyo. Ji-Yeon-soo melakukan pendekatan dengan bekerja sama dalam menjawab soal matematika sembari mengobrol santai. 이렇게 해보면 어떨까? 언제? Kedekatan antara guru dan murid tidak bisa dihindarkan. Bahkan, Seung-Gyo mulai merasakan perasaan khusus terhadap Ji-Yeon-soo. Setelah mereka selesai mengerjakan soal, Seung-Gyo merasa sedikit demi sedikit mendapatkan kembali kepercayaan dirinya berkat pendekatan yang dilakukan oleh Ji-Yeon-soo. Bekerja sama dengan Ji-Yeon-soo membuat semangat Seung-Gyo kembali menyala. 이제 벌은 끝났어. 내일부터는 안 와도 돼. 설렌다. Namun, ketika Seung-Gyo hendak pulang ke rumah, dia melihat Ji-Yeon-soo sedang bersama dengan Ri Sung-jae, yaitu tunangannya, dan itu membuat dia merasa cemburu. Seung-Gyo merasa sedih dan kecewa saat melihat guru kesukaannya bersama dengan orang lain. Dan tanpa berpikir panjang, Seung-Gyo mendekati Ji-Yeon-soo dengan alasan ingin meminta kembali payung yang sebelumnya dia berikan kepada Ji-Yeon-soo. Singkat cerita, ketika Seung-Gyo pulang ke rumah, dia mendapat kabar bahwa ayahnya berencana untuk memindahkannya ke sekolah sains. 영재과학고 편입 준비 다시 시작하자. Seung-Gyo merasa sangat tak terima dan tidak ingin berpisah dengan guru kesukaannya, yaitu Ji-Yeon-soo. Namun dia sadar bahwa keputusan sang ayah tidak bisa dibantah. 태어나기 전에 네 맘대로 아무것도 못해. 다시 태어나고! Keesokan harinya, Seung-Gyo dengan terpaksa dipindahkan ke sekolah sains oleh ayahnya. Di sekolah Asung, Ji-Yeon-soo merasa kehilangan murid yang biasanya bisa membantu menjawab soal-soal tes untuk olimpiade. 네가 수학 천재인지 아닌지는 중요하지 않아. 저 가봐야 돼요. 승유야. Untuk mengatasi hal ini, Ji-Yeon-soo memutuskan untuk mengadakan kembali tes itu. Namun ketika tes hampir dimulai, tiba-tiba Seung-Gyo muncul dan bergabung untuk mengikuti tes itu. Kejadian ini membuat Ji-Yeon-soo sangat senang karena Seung-Gyo rupanya telah kabur dari sekolah sains dan memilih kembali ke sekolah Asung. 2학년 8반 백승유 경시대회 참여하러 왔습니다. 교무부장님. Di sisi lain, terungkap bahwa Yerin telah mendapatkan bocoran soal tes untuk olimpiade. Sejak awal, Yerin sangat ingin mengikuti olimpiade dan dia rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Setelah tes selesai, terungkaplah dua nama yang akan mewakili sekolah dalam olimpiade, yaitu Seung-Gyo dan Yerin. Kedua siswa ini kemudian dipersiapkan untuk menghadapi olimpiade yang akan datang. Mereka diberikan tugas untuk mempersiapkan pidato yang terhubung dengan perspektif matematika. Seung-Gyo dan Yerin sibuk untuk menghadapi olimpiade yang akan segera berlangsung. Kedua siswa itu sedang mempersiapkan diri masing-masing. Yerin yang memiliki ayah kaya
dibantu oleh sekelompok orang jenius yang dibayar oleh sang ayah untuk membantu mempersiapkan dirinya menghadapi Olimpiade. Di sisi lain, Sungyo selalu dibantu oleh Ji Yun-so dan kehadirannya membuat hati Sungyo semakin terbawa perasaan. Hari demi hari telah berganti, Sungyo semakin dekat dengan guru matematikanya dan kedekatan mereka semakin terlihat akrab. Hingga suatu hari, seorang murid bernama Jang Kyu-young mengetahui kedekatan Sungyo dan Ji Yun-so dan ia merasa iri terhadap Sungyo. Sebagai bentuk balas dendam, murid itu mengedit sebuah foto yang menampilkan Ji Yun-so dan So-young yang terlihat sangat dekat dan memiliki hubungan yang tidak senonoh. Foto itu menyebar ke seluruh sekolah Asung dan membuat geger. Sungyo merasa tersinggung karena fitnah yang dibuat oleh murid itu, sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Karena kejadian ini, mereka pun dipanggil oleh pihak guru. Jang Kyu-young akhirnya meminta maaf pada Sungyo dan Ji Yun-so karena merasa bersalah. 장규야, 선생님께 사과드려. 죄송합니다. 다시는 안 그러겠습니다. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai di sekolah, Ji Yun-so dijemput oleh kekasihnya. Saat berada di dalam mobil, Ri Sun-jae yang juga merupakan seorang guru memberitahu Ji Yun-so bahwa Olimpiade yang akan diselenggarakan sudah diatur pemenangnya oleh ayah Yerin. 중고등부 대회 성위원이 세팅한 거야. 수학회 쪽이랑 교육부 연결해서 대회 메인 단계 성위원이라고. Jadi yang bakal jadi pemenangnya tentu saja si Yerin. Walaupun sudah tahu bahwa pemenang Olimpiade telah ditentukan, ia pun tetap memutuskan untuk menemui Sungyo. Dalam pertemuan mereka, Yun-so tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terpesona oleh kecantikan Sungyo. Dan perlahan-lahan hati ibu guru cantik ini mulai tertarik pada muridnya sendiri. Kemudian Ji Yun-so dan Sungyo memutuskan untuk pergi bersama ke Pulau Jeju. Mereka menghadiri sebuah pameran. Mereka berdua mencari bahan materi untuk persiapan Olimpiade. Di pameran itu, mereka pun bertemu dengan Yerin. Walaupun Yerin tahu bahwa dia akan menang karena pengaturan yang telah dilakukan ayahnya, dia telah mengumpulkan bahan materi sambil berusaha agar orang-orang tidak mencurigai kecurangan yang terjadi. Shin lalu memperlihatkan kepala sekolah Jung-a yang sedang berendam di kolam bersama dengan adiknya bernama Yun-wo. Yun-wo juga merupakan kepala sekolah di sebuah SMA yang menjadi saingan berat sekolah Asung. Kedua saudara ini tidak pernah akur dan selalu berusaha menjatuhkan satu sama lain. Kita kembali kepada Ji Yong-soo dan Sungyo. Setelah selesai mengumpulkan bahan materi dan hendak kembali pulang, tiba-tiba saja Sungyo melihat guru yang ia cintainya tertidur. Lalu ia pun menyandarkan kepala Ji Yong-soo di bahunya. Namun dari kejauhan, Yerin yang hendak pulang melihat Ji Yong-soo yang tertidur di pundak Sungyo. Di sini, Yerin mendekati mereka sambil sengaja memotret keduanya. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Hari itu merupakan hari Olimpiade, di mana acara Olimpiade akan diselenggarakan pukul 2 siang. 대회장에 몇 시까지 가면 돼요? 2시 시작이니까 1시 20분에 대회장 앞에서 보자. Terlihat Ji Yun-soo sedang menghadiri sebuah seminar yang diadakan di tempat Olimpiade itu. Setelah keluar dari ruang seminar, Sungyo melihat 3 orang ahli matematika asal luar negeri yang membuat dirinya ketakutan. Ternyata ketiganya adalah juri dari sebuah lomba yang pernah Sungyo ikuti saat masih berumur 10 tahun. Setelah berpapasan dengan ketiga orang itu, Sungyo panik lalu melarikan diri ke atas gedung. Kita flashback sebentar. Dulu ketika Sungyo masih berumur 10 tahun, dia mengikuti sebuah lomba matematika. Keberuntungan membuatnya berkelompok dengan seorang laki-laki yang usianya lebih tua. Saat itu, seorang profesor memberikan pertanyaan kepada teman Sungyo, namun dia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya profesor tersebut meminta Sungyo untuk menjawab soal yang diberikan. Sungyo berhasil menjawab dengan baik dan kejadian ini membuat laki-laki yang usianya lebih tua merasa malu dan depresi. Setelah kejadian memalukan itu, teman Sungyo bunuh diri.